Halo guys, kembali lagi di channel Yende Storyland. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film berjudul Bad Blood yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang bapak-bapak yang ingin membalaskan dendam keluarganya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai dengan seorang pembunuh bayaran bernama Iam. Suatu ketika saat Iam pulang ke rumahnya, ia menemukan anak dan istrinya sudah tewas. Rupa-rupanya pembunuhan tersebut adalah ulah geng yang dipimpin oleh Scarface. Singkat cerita, Iam pergi menuju ke markas Scarface dan membantai semua anak buahnya. Setelah membantai, Iam bertemu dengan Starcraft dan pertarungan pun terjadi. Sesaat setelah pertarungan sengit, Iam berhasil mengalahkan Scarface. Namun, sebelum tewas, Scarface mengatakan bahwa selama Iam terus membunuh, maka Iam akan terus kehilangan orang yang ia sayangi. 20 tahun kemudian setelah pembantaian, Iam hidup sebagai tukang serabutan. Tak lama, seorang pria bernama Lee datang guna menyewa tukang. Setelah ilang-ilang, Lee memilih Iam untuk dipekerjakan. Setelah tiba di lokasi, ia mulai bekerja untuk angkut barang di sebuah pameran seni. Tiba-tiba, pemilik asli tempat tersebut datang. Melihat hal tersebut, Lee menyuruh untuk segera kabur. Namun Lee dan Iam sempat tertinggal. Sampai akhirnya, mereka berdua berhasil melarikan diri. Setelah berhasil lolos, Lee memberikan uang dan kartu namanya jika suatu saat ia membutuhkan bantuan. Setelah mendapat cuan, Iam pulang ke rumahnya. Di sana ia bertemu istri barunya bernama Han dan mempunyai anak tiri bernama Hien. Suatu ketika, Han mengatakan bahwa ia mendapat wawancara pekerjaan berkat temannya bernama Tien. Ia mengenal Tien di sebuah warkop, kemudian Tien langsung menawarkan pekerjaan. Han yang mendengar cerita tersebut menolak Hien pergi karena usal-usul Tien ora jelas. Namun, Hien tetap ingin bekerja karena ia tidak ingin luntang-luntung di rumah. Perdebatan pun terjadi antara Hien dan ibunya. Sabarnya ia mencoba mencari jalan tengah dengan memberikan Hien izin wawancara. Namun Hien harus menelpon ibunya setibanya di tempat wawancara. Han yang mendengar keputusan ia merasa kecewa karena ia terus memanjakan Hien. Ok là tí nữa anh tới chỗ đi phỏng vấn luôn. Con đang nói chuyện với mẹ mà. Vậy chứ mẹ làm cái gì không suy nghĩ cho con? Sau đó mẹ muốn sống sao ví dụ cũng được. Anh nói cái gì coi? Anh chở đi rồi anh đón con về luôn. Hễ ra là cãi, hễ ra là cãi. Không sao đâu con. Setelah mendapat izin, Hien dijemput oleh Tien dan sempat disaksikan oleh tukang permak Levis. Di malam harinya, Hien menelpon ibunya dan mengatakan bahwa ia tidak mendapat wawancara meski sudah menunggu lama. Setelah menelpon ibunya, Hien memutuskan untuk pergi. Tiba-tiba, Tien dan pengawalnya datang. Hien mulai curiga dengan Tien dan memutuskan kabur dari tempat tersebut. Namun Hien berhasil tertangkap oleh Tien. Scene kembali di mana Han dan Iam mulai khawatir karena putrinya tidak kunjung pulang. Di keesokan paginya, Han dan Iam pergi ke kantor polisi. Mereka berdua melaporkan bahwa putrinya telah hilang. Di sana, Han terlihat sangat cemas terhadap putrinya, namun polisi hanya bisa membuat laporan karena sebelum 1 kali 24 jam. Viết báo cáo đầy đủ và gửi lên cấp trên. Bao giờ đi qua đêm mà không về nhà như vậy hết? Tôi muốn biết là chừng nào anh thông báo. Bây giờ con tôi ở đâu tôi cũng không biết. Có khoảng 10 triệu người ở thành phố này. Cô nói giùm đi. Setibanya di rumah, ia merasa bersalah karena ia memberi izin putrinya.
Kemudian Iam mulai mencari dari pangkalan ojek hingga toko sembako. Sabarnya Iam bertemu Permak Levis dan mengatakan bahwa ia sempat memfoto seorang fuckboy yang diduga membawa Hien. Setelah mendapatkan foto tersebut, Iam kemudian pergi ke tempat nongkrongnya. Setelah melihat foto Tien, Bibi Warkop menanyakan Lee yang sudah mengetahui selak bulu kota. Singkat cerita, Iam tiba di tempat Lee. Di sana ia mulai menanyakan keberadaan Tien kepada Lee. Lee yang merasa berhutang budi sebelumnya bersedia mencari Tien. Kemudian Lee memanggil rekannya bernama Lai dan memerintahkan anak buahnya pergi mencari Tien. Mày kêu mấy đứa nhỏ đi tìm tụi tao. Tôi đến chỉ để nói chuyện thôi. Không nghĩ anh là hạng người đi báo công an đâu. Saat anak buah Lee menyiapkan senjata, Iam sempat mendengar benturan golok yang membuat ia kembali teringat kenangan masa lalu saat ia membantai geng. Tak lama, Lai datang dan memberitahukan bahwa Tien sering pergi ke tempat pijat plus-plus. Setelah mendapat informasi, Iam segera pergi ke tempat tersebut. Namun saat Iam ingin masuk ke sebuah ruangan, ia dihentikan oleh bapak-bapak. Pertarungan pun terjadi. Awalnya Iam ingin melakukan perlawanan, namun ia tidak ingin kembali terlibat pertarungan yang membuat Iam dihajar. Karena situasi semakin sulit, Iam akhirnya melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan bapak-bapak tersebut. Kemudian Iam pergi ke ruangan di mana Tien sedang melakukan pijat. Iam yang melihat Tien segera menghajarnya guna mendapatkan informasi. Awalnya Tien bungkam, sampai akhirnya ia meletakkan batu meteor yang membuat Tien menyerah. Tien memberitahukan bahwa Hien dibawa oleh Tan, si mata juling. Tan berada di sekitar pasar. Setibanya di pasar, ia mulai menanyakan tentang keberadaan salah satu pengunjung pasar. Namun ternyata pengunjung tersebut adalah Tan. Singkat cerita, kejar-kejaran terjadi. Saat Iam hampir mendapatkan Tan, tiba-tiba ia ditabrak oleh Tosa yang membuat Iam terpental. Ketika Iam ingin melanjutkan pengejarannya, ia dihentikan oleh seorang petugas yang membuat ia kehilangan Tan. Kemudian Iam dibawa ke sebuah warteg. Di sana Iam bertemu dengan kepala kepolisian bernama Bagong. Bagong mengetahui identitas Iam yang merupakan pembunuh bayaran. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sedang menjalankan misi untuk menyelidiki Tan. Ia tidak ingin ia mengacaukan misinya dan berhenti mengejar Tan. Sedangkan Iam yang mendengar hal tersebut hanya diam dan pergi meninggalkan warteg. Nhậu là nhậu, còn bắt là bắt. Cây cao thì dễ gặp gió lớn mà. Tôi chỉ là dân lao động bình thường thôi. Vụ án này không? Không. Tôi phải tìm con gái tôi cho bằng được. Di tempat lain, Tien beserta anak buahnya tiba di rumah Iam. Mereka mulai mencari keberadaan Iam. Namun yang mereka temukan hanyalah Han. Karena tidak menemukan Iam, Tien mulai menghajar Han dengan kejam. Suara keributan terdengar hingga ke telinga tetangga. Salah satu warga mencoba menelepon polisi, namun Tien membawa Han keluar dan mengancam akan melakukan hal yang sama jika melaporkan polisi. Tak lama, Iam pun tiba dan akhirnya pertarungan pun terjadi. Awalnya Iam kesulitan sampai Iam melihat istrinya yang tersisa dan Iam pun kembali bangkit. Ketika Iam berhasil mengalahkan anak buah Tien, perhatiannya teralihkan oleh Tien yang terus menghajar istrinya. Sabarnya Iam dikalahkan oleh anak buah Tien. Melihat Iam dihajar, salah satu warga berteriak bahwa polisi datang yang membuat Tien dan anak buahnya pergi. Setelah kejadian, Han dibawa ke rumah sakit.
Sementara itu, salah satu anak buah Tien tertinggal dan masuk di salah satu rumah warga. Namun sialnya, ia masuk ke rumah seorang nenek psikopat. Di tempat lain, Hien bersama para sandera lain berada di sebuah gudang. Kemudian Hien meminta bantuan ke salah satu sandera. Ia berjanji setelah berhasil kabur, Hien akan membawa seseorang untuk membebaskan para sandera. Tak lama, sekelompok pria datang dan membawa sandera mereka. Sedangkan Hien berhasil bersembunyi dan kabur dari tempat tersebut. Di lain sisi, anak buah Tien sempat terjebak di rumah nenek. Ia berhasil disandera oleh Lai dan Li. Mereka bertiga merupakan satu geng. Kemudian Li dan Lai mulai menginterogasi orang tersebut tentang alasan Tien menyerang rumah Iam. Di lain tempat, Iam pergi ke sebuah museum seni. Di sana ia bertemu dengan seorang kakek yang merupakan mantan bos Tan. Dengan memberikan sebuah lukisan warisan leluhur, ia mulai menanyakan informasi tentang Tan. Kemudian si kakek menceritakan bahwa Tan bekerja dengan Tung yang merupakan pemilik tempat pameran seni yang sedang naik daun. Dari rumor yang beredar, Tung menyewa seorang fuckboy untuk memikat gadis-gadis yang akan dijual kembali ke luar negeri. Đã lâu không gặp, đuổi theo ma coi chừng gặp quỷ đó. Chứ với tôi thì không. Sementara itu, Tung merasa kecewa dengan Tien karena Tung harus berurusan dengan Iam yang merupakan seorang mantan pembunuh bayaran. Akhirnya, Tien dieksekusi oleh Tukiem yang merupakan tangan kanan Tung. Sedangkan Iam yang sudah mendapatkan informasi segera menuju ke sebuah pameran seni di mana Tan dan Tung berada. Sebelum masuk ke tempat tersebut, ia menyuruh Kang parkir untuk menghubungi Li jika ia tidak keluar dari tempat tersebut. Setelah masuk ke dalam gedung, ia tiba di sebuah ruangan yang berisi boneka. Ruangan tersebut tiba-tiba mati lampu. Tak lama lampu kembali menyala dan jumlah boneka semakin bertambah. Dari arah belakang, Iam tiba-tiba diserang dan pertarungan singkat terjadi yang dimenangkan oleh Iam. Di ruangan selanjutnya, Iam dikelilingi beberapa orang-orang sawah sampainya pertarungan kembali terjadi dan kembali dimenangkan oleh Pak Iam. Di ruangan terakhir, ia menemukan sekelompok emak-emak yang sedang bermain musik. Salah satu pemain musik menghampiri Iam dan menyerangnya. Pertarungan kembali terjadi dan kembali dimenangkan oleh Pak Iam. Setelah berhasil mengalahkan para emak-emak, dari atas tiba-tiba sebuah jaring menimpa Iam yang membuat ia tidak bisa melawan. Setelah berhasil ditangkap, Iam bertemu Tung dan Tan bersama anak buahnya. Ketika Tan akan membunuh Iam, ia dihentikan oleh Tung karena ada saksi yang melihat Iam masuk ke tempatnya, sehingga polisi bisa curiga terhadapnya. Kemudian, Tung menyuruh Tan untuk mengeksekusinya di tempat lain. Setelah Tung pergi, Tan memberitahukan bahwa ia sudah membunuh istrinya saat di rumah sakit dengan menunjukkan kalung milik istrinya. Iam yang mendengar hal tersebut saat marah, namun ia disengat oleh listrik yang membuat Iam pingsan. Tao nhắm lấy cái này. Saat Iam dibawa keluar, Li beserta anak buahnya berhasil menyelamatkan Iam. Saat sedang turu, Iam teringat saat ia telah selesai membantai geng Scarface sebelumnya. Iam diselamatkan salah satu anak buahnya bernama Li. Akhirnya Iam sadar ternyata Li merupakan anak buahnya yang sempat menolongnya 20 tahun yang lalu. Iam tidak mengenali Li karena Li agak kurusan setelah tobat dari dunia hitam. Iam juga menyadari akibat terlalu lembek Han tewas dan putrinya juga diculik. Iam pun bertekad membalaskan dendam dengan kekuatan penuh. Di lain tempat, Hien yang berhasil kabur tiba di sebuah pondok. Di sana ia menemukan salah satu anak buah Tung yang sedang turu. Kemudian Hien mengambil ponsel yang tergeletak dan segera menghubunginya. Namun ia tidak tahu bahwa ibunya telah tewas. Tiba-tiba,
Hien mendengar langkah kaki yang membuat Hien segera mengirim pesan ke Iyam bahwa ia akan dikirim ke dermaga Tien An. Tak lama, Tung beserta anak buahnya berhasil menangkap Hien, sedang Iyam yang mendapat pesan tersebut mengetahui bahwa Hien yang mengirimnya. Kemudian, ia memberitahukan bahwa ia mendapat informasi bahwa Tung akan pergi menggunakan kapal bernama Destiny. Mà thằng Tùng nó biết là mạng lưới nó bị phát hiện. Càng tin em, điều này không có liên quan đến chúng. Di keesokan paginya, Iyam tiba di dermaga Tien An. Dengan menggunakan sebuah bot, ia mulai menyisiri dermaga. Namun ia tidak menemukan kapal bernama Destiny. Sampai akhirnya, ia melihat sebuah kapal yang sedang berlayar dan saat ia mendekat kapal tersebut yang ia cari. Setelah menemukan kapal Tien, ia mulai menyelinap ke dalam ruang kemudi dan berhasil mengalahkan beberapa anak buah Ting. Namun, ia tidak mendapat informasi di mana Hien berada. Saat Ting keluar dari ruangan kemudi, Tung beserta anak buahnya sudah menunggu. Akhirnya, solo vs squad pun terjadi. Iyam berhasil membantai anak buah Tung, namun karena jumlah terlalu banyak, Tung mulai kewalahan. Namun, tiba-tiba sekelompok orang mulai menyerang anak buah Tung. Rupa-rupanya, Li dan Lai ikut bergabung guna membantu Tung. Di tengah tawuran, ia mencoba mencari Tung. Sementara itu, Li mulai mencari keberadaan Hien, namun aksinya dihadang oleh Tukiyem. Li sempat kewalahan melawan Tukiyem sampai akhirnya Bagong datang menyelamatkan Li. Akhirnya, pertarungan dilanjutkan antara Tukiyem dengan Bagong yang dimenangkan oleh Pak Bagong. Sedangkan Li kembali melakukan pencarian Hien. Di sisi lain, pertarungan terjadi antara Iyam dan Tung. Di lain sisi, Li berhasil menemukan para gadis yang disandra, namun Li tidak menemukan Hien. Xin lalu kembali ke Tung dan Iyam. Pertarungan sengit terjadi antara keduanya, sampai akhirnya Iyam berhasil mengalahkan Tung. Saat Iyam ingin menghampiri Tung, tiba-tiba ia diserang oleh salah satu anak buah Tung yang membuat perhatian Iyam teralihkan. Setelah Iyam berhasil mengalahkannya, Tung sudah menyandra Hien. Sedangkan Hien dengan sigap menggigit tangan Tung yang membuat Hien terbebas dari sandra. Pertarungan pun dilanjutkan antara Tung dengan Iyam, sabarnya Iyam berhasil mengalahkan Tung. Di saat yang sama, para polisi sudah mengepung kapal tersebut. Setelah pertarungan, Bagong sempat berterima kasih terhadap Tung karena membantu mempercepat menemukan bukti kasus kejahatan Tung. Beberapa hari kemudian, Iyam ditangkap kepolisian bukan karena pertarungan di atas kapal, melainkan pembantian geng 20 tahun yang lalu. Iyam tidak ingin terus bersembunyi dan menebus dosa-dosanya, sedang Hien yang sebatang kara hidup bersama Li. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Bad Blood. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.